Apa kabar hari ini? Pastinya kita dalam keadaan yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini adalah hari Minggu. Waktunya kita untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita beribadah secara online, kita tidak berjumpa satu dengan yang lain, tetapi kita tetap bersuka cita. Karena Tuhan ada di dalam rumah kita dan Tuhan ada di setiap hati kita. Ayo persiapkan hidup kita untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cinta-Mu yang besar buat kami. Kami rindu beribadah kepada Tuhan. Kami rindu memuji memuliakan nama-Mu dalam ibadah kami. Kami undang Engkau hadir di dalam kehidupan kami masing-masing, dimanapun kami berada. Kami siap beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayo semuanya kita berdiri, kita semangat memuji Tuhan. Hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Dia membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekali lagi, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi,
bangkit buat kita. Yesus menjadi idola setiap kita. Haleluya. Karena dia mati buat kita dan dia bangkit buat kita. Saat ini kita akan mempersiapkan kehidupan kita untuk kita terima firman Tuhan. Haleluya. Mari masuk. Berdoa yang baik, kita berdoa. Tuhan Yesus,
terima firman Tuhan. Kami buka hati kami buka telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami duduk diam, duduk tenang, menikmati firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke kids, saatnya kita terima firman Tuhan. Mari kita duduk dengan tenang, duduk yang baik, dan kita siap terima firman Tuhan. Hari ini adalah hari yang sangat spesial buat setiap kita orang-orang yang percaya. Kenapa? Karena hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita harus bersukacita ya, walaupun kita tidak berkumpul seperti tahun-tahun yang kemarin merayakan kebangkitan Tuhan Yesus bersama-sama. Tapi tahun ini kita merayakannya di rumah masing-masing. Tapi kita harus tetap bersukacita ya. Kita nggak boleh sedih ya. Karena walaupun kita tidak berkumpul secara langsung merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada di setiap hati kita. Ayo kita mau dengar firman Tuhan tentang kasih Tuhan yang besar. Kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Ayo semua yang sudah siap dengan Alkitab, kita buka di dalam Yohanes 3 ayat 16. Kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke kids, ayo kita simak firman Tuhan. Adam dan Hawa tidak taat kepada Allah, dan mereka diusir keluar dari Taman Eden. Manusia berdosa tidak bisa mendekat kepada Allah. Para nabi bernubuat tentang Mesias yang akan datang. Lahirlah Tuhan Yesus di kota Betlehem, Israel. Dialah yang akan menebus dosa umat manusia. Tuhan Yesus banyak mengadakan mujizat selama Dia ada di muka bumi. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, bahkan melakukan mujizat yang lainnya. Tuhan Yesus menyatakan bahwa Dialah Allah. Dialah yang akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan menangkapnya. Yesus dihukum, Yesus disiksa, Yesus diolok, bahkan dihina. Kepalanya dipakaikan mahkota duri, tangan dan kakinya dipaku, bahkan lambungnya ditikam. Yesus tidak marah, Yesus tidak membalas. Dia rela disalib untuk menebus setiap kita agar kita selamat. Pada pukul 3, Yesus mati. Mayat Tuhan Yesus dikuburkan dan teman-teman, murid-muridnya merasa sangat sedih. Pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus hidup. Maria, bahkan perempuan-perempuan yang lainnya, pada hari yang pertama pada minggu itu, mereka pergi ke kubur Yesus dan mereka mendapati kubur itu kosong. Dan di situ ada malaikat Tuhan berkata kepada mereka di dalam Lukas 24 ayat yang ke-6. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Wah, mereka sangat bersukacita. Mereka berlari memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit dan semua murid-muridnya bersukacita. Wah, Tuhan Yesus sangat baik ya. Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya, cintanya yang besar buat kita. Dia memberikan nyawanya mati di kayu salib untuk menebus setiap kita agar kita selamat. Itulah sebabnya kita patut bersyukur, kita patut berterima kasih. Seperti yang kita lakukan hari ini, kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita nggak boleh sedih ya.
kalau kita merayakannya hanya di rumah. Kita tidak berkumpul seperti tahun-tahun yang kemarin. Tetapi kita harus bersukacita. Kita mengingat kebaikan Tuhan, kita mengingat pengorbanan Tuhan di kayu salib untuk menebus setiap kita. Tuhan Yesus sudah menyatakan kasih-Nya yang besar buat kita. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita sudah menyatakan kasih kita kepada Tuhan? Firman Tuhan berkata di dalam Markus pasal 12 ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, gimana caranya kita mengasihi Tuhan? Yohanes 14 ayat 21a berkata, siapa saja yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Wah, sangat jelas ya, sangat sederhana. Firman Tuhan mengatakan, siapa saja yang memegang perintah Tuhan dan melakukannya, dialah yang mengasihi Tuhan. Ayo, mulai hari ini kita mau melatih diri kita untuk memegang perintah Tuhan dan melakukan perintahnya. Apa itu perintah Tuhan? Gimana caranya untuk kita tahu perintah Tuhan? Dalam firman Tuhan. Makanya kita harus rajin baca Alkitab. Kita harus rajin mendengarkan firman Tuhan. Karena di dalam Alkitablah terdapat perintah-perintah Tuhan. Kita bukan hanya dengar, tapi kita harus melakukan. Kalau kita mendengar firman, kita harus melakukannya, dan kita akan disebut orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus sudah menyatakan kasih-Nya buat kita. Saat ini kita mau belajar untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Contohnya apa? Kalau dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kita harus menghormati orang tua kita. Ayo kita mau belajar untuk menghormati orang tua kita. Kalau kita masih di rumah masih suka cengeng, masih suka marah-marah, masih suka bantah orang tua, kita belum mengasihi Tuhan namanya. Karena kita tidak melakukan perintah firman Tuhan. Kalau kita masih suka bohong, kalau masih suka ngomong yang kotor, berarti kita belum mengasihi Tuhan. Karena kita belum melakukan perintah Tuhan. Nah, hari ini kita belajar begitu besar kasih Tuhan buat kita, dan sampai saat ini kita alami dan kita rasakan, dan kita mau belajar untuk mengasihi Tuhan dengan cara kita mau jadi anak-anak Tuhan yang taat dan dengar-dengaran kepada perintah firman Tuhan. Oke kids, semangat ya. Walaupun kita belum berjumpa seperti biasanya di hari Minggu, bernyanyi bersama-sama, dengar firman Tuhan, tapi sukacita itu tetap ada di setiap hati kita. Tetap bergembira karena Tuhan Yesus beserta dengan kita. Ayat hafalan untuk minggu ini untuk kelas besar, Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat hafalan untuk kelas kecil, Yohanes 14 ayat 21a. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Kita akan menutup ibadah kita di dalam doa. Mari semua dalam sikap berdoa yang baik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang Tuhan sudah sampaikan buat kami. Terima kasih untuk cinta dan kasih-Mu yang besar yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Dan ajari kami untuk bisa menyatakan kasih kami kepada Tuhan lewat kehidupan kami setiap hari. Tuhan tolong di sepanjang minggu ini, apapun yang kami kerjakan, dimanapun kami berada, Tuhan beserta kami. Terpujilah nama Tuhan,
kami akan tutup ibadah sekolah minggu hari ini penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus, bahkan penghiburan, penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.